Analisis 25 Mei 2022. Kita lihat sejenak apa yang sudah terjadi atau yang dirilis kemarin terkait dengan beberapa data dari Service PMI dan juga Manufacturing PMI. Dari Inggris dirilis lemah di angka 51,8 dan itu sekaligus juga menunjukkan pelemahan yang terjadi kalau dibandingkan dengan previousnya. Termasuk juga dari manufacturer, lalu kemudian Jerman pun mengalami hal yang sama dan juga zona Euro atau Eurozone, sehingga itulah yang membuat kekhawatiran terkait dengan resesi kembali menghantui dan membuat pound sterling kembali turun. Dan untuk fokus market hari ini ada central bank speakers, kemudian ada data terkait dengan pertumbuhan dan itu akan dirilis dari Jerman ya, GDP. Kemudian China slowdown, kita akan lihat dari potensi perkembangan lebih lanjut terkait dengan kebijakan zero covid dan juga FOMC minutes yang akan menjadi penghias atau bahkan penggerak market di pertengahan malam. Oke, dari Christine Lagarde mengatakan bahwa ECB siap keluar dari negative rates dan ECB tidak dalam kondisi panik untuk menaikkan suku bunga. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan tergantung pada data sambil mencermati juga upah dan ekspektasi inflasi. Nah, yang terpenting lagi ditekankan oleh Christine Lagarde adalah ECB berbalik dari suku bunga negatif ke suku bunga positif di akhir kuartal ketiga. Meskipun demikian, ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa tendensi untuk kenaikan 50 basis poin cocok untuk dilakukan oleh ECB di awal kenaikan suku bunganya. Tapi Phil Roy mendukung apa yang dikatakan oleh Christine Lagarde bahwa mereka tidak menilai 50 basis poin tersebut menjadi fokus utama mereka. Nah, FOMC minutes untuk malam ini akan dirilis di jam 1 dini hari. Tapi yang harus diperhatikan adalah ini bukan pengumuman keputusan suku bunga ataupun perubahan kebijakan. Dan juga yang kedua, ini merupakan minutes atau risalah dari pertemuan sebelumnya. Artinya keputusan yang di bulan Mei yang lalu terkait dengan kenaikan 50 basis poin, kemudian penunjangnya adalah rencana kenaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya termasuk balance sheet reduction. Nah, semuanya sudah ada tercantum dalam keputusan, sehingga nanti minutes yang akan dirilis diharapkan tidak terjadi perubahan apapun yang signifikan. High impact data untuk malam ini terkait dengan durable goods dan juga durable goods order ex defense. Ya, kita akan lihat dari data hari ini apakah juga akan mengalami hal yang sama terkait dengan efek dari inflasi apa tidak. Skenario-nya adalah tetap actual lebih besar dari ekspektasi itu yang diharapkan kalau memang ternyata ingin strong dollar. Tapi kalau memang ternyata berharap bahwa data itu melemah dan persis dengan apa yang terjadi dengan beberapa data lainnya, maka kita harus melihatnya dari actual harus lebih rendah dari ekspektasi. Kalau kita lihat dari perkembangan yang terakhir dari China, terkait dengan lockdown, ternyata Tianjin, salah satu distrik di China, juga melakukan lockdown di pusat kotanya dengan otoritas mengumumkan bahwa mereka memperketat pembatasan COVID terhadap pekerjaan esensial. Oke, saya ingatkan kembali bahwasanya perkembangan di China terkait dengan lockdown tersebut, kalau ternyata jumlah kasus kembali merebak atau melebihi ekspektasi, maka ini akan berpotensi untuk menggagalkan rencana reopening di tanggal 1 Juni 2022. Seneca View 25 Mei 2022 untuk pound sterling, oil, dan juga gold. Tapi awal kita lihat lebih dulu DXY, perkembangan lebih lanjut setelah tembusan dari zona support. Oke, ini adalah kondisinya dengan kondisi candlestick masih tetap bearish, kemarin ditutup dengan penurunan, sehingga kita masih memperkirakan masih akan ada faktor koreksinya at least mungkin sampai level ini ya, 101.035 atau bahkan sampai zona support berikutnya, trendline support berikutnya di 100.40-an. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield atau US Bond Yield yang ternyata kembali ditutup turun. Nah, perhatikan di bagian yang saya tandai panah, saya mencurigai ada kecenderungan untuk membentuk pola head and shoulder. Tapi hati-hati, neckline-nya itu sebetulnya di bagian ini. Ya, jadi sebetulnya dia sudah tembus dan kita masih dalam tahap melihat apakah potensi selanjutnya itu masih tetap turun apa tidak. Kita beralih kepada grafik untuk pound sterling. Ada satu hal yang mengalami perubahan terkait dengan data ataupun candlestick daily. Kemarin setelah mengalami rally ataupun kenaikan cukup signifikan dalam 2 atau 3 hari terakhir, Anda bisa lihat di sini ternyata kecurigaan kita benar bahwasanya kenaikan kurang mampu untuk tembus di atas 1.2600. Bahkan akhirnya ditutup dengan melorot dan ditutup dengan kondisi hanging man. Walaupun secara fisik ini tidak bisa dikatakan yang ideal ya, tapi yang jelas sinyalnya merupakan sinyal reversal setelah kenaikan kemarin. Nah, dikarenakan muncul di areal resisten, maka kita lebih memperkirakan dominasi
penurunan untuk hari ini untuk pound sterling. Nah, sementara di grafik keempatnya juga ada indikasi terjadinya pola yang kita sebut dengan rising wedge. Tapi hati-hati, rising wedge ini kita memperkirakan bukanlah mengalami rally, melainkan akan terjadi reversal turun, dan itu tinggal tunggu saja apakah dia akan memecah ataupun tembus supportnya apa tidak. Terkait hal ini, kalau kita lihat sama-sama 1, 2, 3, 4, nah sebetulnya yang kelimanya bisa saja ini sudah selesai di 1.2553 kemarin, atau bisa saja spike kembali untuk menguji sekedar di area 1.2578 ya, ataupun bahkan maksimum 1.2635. Tapi mengingat hal yang terjadi di grafik daily dengan kondisi candlestick seperti demikian, saya rasa kekuatan untuk tembus ataupun retest kembali ke area resisten agak minim ya. Jadi kemungkinan dia hanya sekedar retest di area 40 ataupun sampai 70-an lalu kemudian dia turun. Nah, dalam hal ini berarti strateginya Anda bisa melakukan sell on rally, artinya menunggu di kisaran 40 ataupun 50-an, yang mana sampai detik tadi kurang lebih kita sempat melihat area sempat spike ke 1.2541 kembali. Artinya kalau secara suggestion yang sempat kita berikan ataupun rekomendasikan tadi pagi 1.2545 atau 1.2565 ini masih tetap dalam teritori sell on rally. Atau cara lainnya, kalau Anda ingin memastikan dia turun, maka pastikan saja dia tembus lebih dulu di area support 1.2514, atau Anda tambahkan di bawahnya, berarti Anda bisa lakukan sell di kisaran 1.2500. Nah, target utamanya adalah 1.2309. Tapi perkiraan kami mungkin untuk hari ini kita hanya akan melihat target 50%-nya saja atau 50%-nya saja, kurang lebih di 1.2411. Nah, kaitannya dengan posisi dari crude oil yang ternyata kalau kita perhatikan kemarin dia bergerak naik sampai 111 tapi ternyata gagal untuk mengalami kenaikan lebih lanjut, maka perhatikan candlestick kemarin ditutup dengan doji candle. Nah, doji candle ini artinya apa? Artinya kemungkinan ini akan mengesahkan dari dua candle small body sebelumnya, yang artinya akan terjadi penurunan. Nah, ini kaitannya dengan kegagalan dia menembus zona 111.40-an kala itu, dan hari ini pun dia sempat tertahan di 111.16. Oke, apakah ini masih tetap sell? Ya, yang penting kalau misalkan Anda ingin buy, pastikan dia harus tembus 113.45. Ini adalah resisten dari triangle, sementara untuk area support kita perkirakan arealnya kemungkinan akan berada di 107 atau bahkan mungkin saja yang terdekat adalah 108. So, secara figure ini adalah zona sideways yang sudah beberapa hari terakhir menghuni pergerakan crude oil. Di grafik keempatnya nampak terlihat jelas. Meskipun kemarin dia naik, kemudian dia turun tertahan di area 38.2%, kemudian dia spike kembali, tapi spike-nya agak sedikit meragukan ya. Jadi saya anggap ini triangle juga. Anda bisa buy kalau memang ternyata dia sudah turun di level 106 atau mungkin 108 ya. 108.90 atau mungkin yang paling jauh adalah 108.50-an. Nah, tapi untuk sell, saya rasa yang paling penting adalah seharusnya memang kita dalam posisi sell terlebih dulu. Ya, itu sebabnya kenapa kami memberikan rekomendasi melakukan sell di 110.80 ataupun 111.00, dan itu berarti arealnya sudah tersentuh karena memang high-nya 111.16 ya. Ini adalah indikasi kalau memang ternyata dia berhasil tembus 111.87, katakanlah Fibonacci retracement menjadi patokannya, maka kemungkinan itu akan lanjutkan rally. Nah, sementara di gold kita masih tetap lihat alur kenaikan dari jalur H4, di mana areal trend channel ini kecenderungannya justru semakin meningkat ya, dengan areal higher low kemudian higher high. Nah, tapi dengan catatan pula, kali ini kita akan lihat potensi penurunan mungkin saja menguji kisaran areal low kemarin, atau bahkan ya bisa dibilang ini historical price-nya ya, itu berada di 1847. Tapi kita mengharapkan areal tersebut tidak akan tersentuh lebih dulu. Meskipun demikian, posisinya adalah relatif tetap jauh lebih aman Anda mengincar buy daripada mengincar sell. Dengan catatan pengecualiannya adalah saat dia tembus zona supportnya. Kalau dia berhasil tembus zona support trendline ini atau trend channel, maka disitulah baru dia dianggap berubah trend. Tapi kami memiliki spesifikasi tertentu di mana penembusan atau penurunan di bawah ini bisa saja akan terjadi false breakout. Sehingga untuk hal demikian, Anda bisa mengubah strategi Anda menjadikan sell jika dia tembus di bawah 1838 atau mungkin di bawah 1835. Sementara untuk area kenaikan, kita harapkan dengan posisi penurunan sudah berada di 1855 dan sekarang running price 856, maka kalau diperhatikan lagi posisinya dia sudah berada dengan jalur
suggestion kami, yang mana posisinya adalah untuk melakukan buy. Ya, buy-nya berada di kisaran 1855, 1857. Target pertama 1863 dan target kedua adalah 1869, sementara stop loss 1848. Nah, ini perhatikan area yang saya tandai, yaitu di grafik H1. Ini menandakan apa? Di 61,8% kita mengambil teritori Fibonacci retracement dari low 1846 hingga high 1869. Nah, ini berarti kondisinya sebetulnya hanya dua pilihan. Kalau melihat jalurnya, maka yang kita perkirakan menjadi good demand atau strong demand itu sebetulnya akan berada di zona 1843, 1846. Tapi untuk short term, kemungkinan 1855, 1857 ini sudah cukup untuk mendorong kenaikan lebih dulu. Walaupun kita masih tetap meragukan atau lebih tepatnya menunggu sampai FOMC minutes. Apakah dia berhasil tembus di 1869 atau tidak? Kalau ya, berarti itu tanda-tanda bahwa rally akan berlanjut dan Anda boleh melakukan follow buy. Nah, di sisi lain, kalau memang ternyata reversal, maka yang kita lebih harapkan adalah penurunan di bawah trend line support ini, berarti di bawah 1842. Ini adalah garis support yang sejak kemarin kita gunakan. Di bawah 1842, Anda boleh follow sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.